Gimana Bang menurut Abang? Apakah Abang merasa melakukan penghasutan selama ini? Nah, menurut para ahli yang saya dengar, pasal penghasutan itu 160 itu katanya delik material. Artinya ada kerusakan, ada korban-korban penghasutan di dunia nyata, bukan di dunia maya. Maka apa yang kami lakukan ya tidak ada dampaknya menyebabkan kerusuhan, di mana kerusuhannya, siapa yang terhasut, apa kerugian material akibat hasutan kami. Itu sih menurut saya ya, persepsi saya. Sementara orang yang mempertanyakan soal ijazah, yang tidak membuat kerusakan, yang tidak menebar teror dan lain sebagainya, mau diincar. dengan salah satunya adalah Pradi Bersatu, ya kan? Kan aneh logikanya. Kena pasal 15 ayat 1 Undang-Undang 1 tahun 46 itu kan harus ada unsur menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Kan nggak ada keonaran saat itu. Nah, hal inilah yang dipakai. Apa coba? Perdebatan di sosial media pro kontra itu dianggap keonaran di kalangan rakyat. Lalu seolah-olah unsur pidana kabar bohong yang menerbitkan keonaran di kalangan rakyat itu terpenuhi. Berdasarkan apa? Pendapat ahli. Akhirnya apa? Kasus ini tidak lagi diadili berdasarkan bukti, diadili berdasarkan fakta, tapi diadili berdasarkan opini. Opini siapa? Opini ahli-ahli ini yang disiapkan. Tapi kan fakta-faktanya sedang dalam pembuktian. Justru faktanya nggak ada, datanya nggak ada. Contoh, kan Adi Arif Sam yang bilang, Kombes, yang menyatakan ditanya oleh media, ini buktinya fotokopi atau asli? Fotokopi. Berulang kali fotokopi. Mana ada nilai pembuktian ijazah fotokopi dalam sebuah proses? Harusnya kalau memang fokus mau menegakkan hukum, mencari kebenaran, menegakkan keadilan, bukti itu yang disita, bukan nyari-nyari ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rismon Sianipar, Roy Suryo dan Dr. Tifa beserta kawan-kawan lainnya, apakah bakal dijerat ya pasal penghasutan, di mana Rismon Sianipar yang mengungkapkan akan dipanggil penyidik Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan. Jadi ini masih disebutkan ya, diduga lakukan penghasutan. Katanya sih tanggal 2 Juli 2025 ya, hari Rabu. Jadi Rismon ini akan menghadap ke Polda Metro Jaya. Jadi kedatangan Rismon ini ya dipanggil untuk mengklarifikasi terkait terjadi dugaan tindak pidana penghasutan katanya. Jadi tindak pidana penghasutan tentunya dalam kasus dugaan ijazah palsu. Klarifikasi tersebut adalah laporan dari sejumlah Polres Metro Jaya Jakarta, diantaranya laporan ke Polda Metro Jaya tanggal 24 April 2025 oleh Kapriani. Nah, dalam suratnya disebutkan, sehubungan rujukan di atas diberitahukan kepada saudara bahwa penyidik Subdit Kamnek Diskrimun Polda Metro Jaya sedang melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana menghasut orang lain untuk melakukan perbuatan pidana atau mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak atau mempengaruhi orang lain yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu, menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Nah, sebagaimana yang dimaksud pasal 160 KUHP atau pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 2024. Jadi ini katanya hanya dimintai keterangan atas laporan Kapriani ya, relawan Jokowi dan juga sekaligus lawyer yang melaporkan Rismon Sianipar ini ya. Nah, kita tidak tahu apakah nanti Rismon bakal ditangkap ya. Kita akan melihat prosesnya seperti apa. Menurut Bang Refli Harun ya, Bang Refli Harun rencana akan mengantarkan Rismon bersama teman-teman atau tokoh aktivis lainnya ke Polda Metro Jaya. Rupanya ada gelombang pemanggilan kepada semua aktivis tanggal 2 Juli. Adalah kita rame-rame mengantar mereka. Pemanggilannya seperti biasanya pada pukul di sini pukul 10.00 waktu Indonesia bagian barat ya. Jadi 2 Juli 10.00 waktu Indonesia bagian barat. Mudah-mudahan kita bisa hadir juga untuk memberikan support kepada mereka. Sebuah yang namanya public clarification atau public scrutiny atau public oversight ya mengenai keaslian ijazah Jokowi yang akhir-akhir ini justru makin banyak versi yang mengatakan bahwa itu tidak asli atau palsu, kan begitu. Mulai dari keyakinan masyarakat, lalu dikaitkan dengan temuan-temuan, statement dan lain sebagainya yang justru kok ini yang tidak ditindaklanjuti, yang ditindaklanjuti malah tadi laporan mengenai fitnah dan laporan yang orang-orang yang tidak relevan seperti Pradi Bersatu dan lain sebagainya. Padahal mereka bukan orang yang punya keterkaitan langsung dengan kasus ini. Jadi kalau kita bicara tentang kepentingan publik yang harus diperjuangkan adalah informasi yang solid mengenai ijazah tersebut. Itu kepentingan publiknya.
Sementara kepentingan Pradi Bersatu dan teman-temannya yaitu memenjarakan Roy Suryo. Kan aneh jadinya. Ya. Dia ingin menutup hal yang jauh lebih penting, yaitu the right to know, ya, untuk publik, kepentingan publik, dengan kepentingan perseorangan. Dan dia sendiri nggak ada kaitannya. Sebagai misalnya Jokowi's defender. Masa dia mengaku sebagai public defender, tetapi yang dibela secara de facto membela satu orang. Itu kan bukan public defender namanya. Oh, tapi kan Jokowi mantan presiden yang disukai banyak orang. Itu kan nggak relevan. Yang relevannya itu adalah kalau Anda mau mengatakan itu public defender, ya yang Anda bela justru pengungkapan ijazah palsunya, karena itulah kepentingan publiknya. Dari mana Anda tahu bahwa publik pengen tahu soal seperti itu, ya kan? Ya, dari macam-macam. Drone Emprit misalnya mengatakan soal ijazah ini ya masih menempati primadona dari percakapan di media sosial. Intinya kan orang ingin tahu, ya kan? Kalau kita ambil intisarinya, the main question-nya itu bukan memenjarakan Roy Suryo dan kawan-kawan. The main question-nya itu adalah apakah ijazah Jokowi asli atau palsu. That's the question. Yang jangan-jangan Prabowo Subianto pun juga nunggu dengan harap-harap cemas kira-kira palsu atau tidak ya. Untuk alasan dia berhenti memuji. Kira-kira begitu. Ketika pembubaran diskusi oleh preman di Grand Kemang, tidak ada kejelasannya sampai saat ini. Bagaimana prosesnya, ya kan? Padahal jelas tuh orangnya, yang kunciran itu kan jelas. Tapi apakah kemudian ada proses sampai sekarang? Nggak ada. Bahkan kita tidak mendengar ada apakah mereka diproses atau tidak. Karena masyarakat tidak lagi mempersoalkannya, tidak memberitakannya, atau misalnya FTA Forum Tanah Air tidak mempertanyakannya, tiba-tiba hilang begitu saja. Kan lucu juga jadinya. Maka betul kata orang, no viral, no justice. Padahal jelas-jelas itu adalah delik umum, tindak pidana umum. Melakukan pembubaran diskusi, kemudian melakukan kerusakan, ancaman, dan lain sebagainya. Kan aneh, ya, tidak ada tindak lanjut begitu saja. Padahal orangnya jelas. Oke, nah itu sebagai contoh, no viral, no justice. Sementara orang yang mempertanyakan soal ijazah, yang tidak membuat kerusakan, yang tidak menebar teror, dan lain sebagainya, ini mau diincar. dengan salah satunya adalah Pradi Bersatu, ya kan? Kan aneh logikanya. Jadi mestinya ketika Anda disumpah sebagai advokat, the first place itu ada Anda melindungi rakyat yang lemah, melindungi masyarakat dari tangan-tangan kekuasaan yang barangkali zalim. Begitu saudara sekalian. Makanya perlu yang namanya defender, pembela, begitu. Masa pembela kemudian ingin memenjarakan orang lain? Itu namanya bukan pembela, algojo namanya jadinya. Ya tapi terus terang, saya juga heran. Kenapa? Kok banyak orang pengen sekali memenjarakan orang lain itu. Puas kalau orang lain dipenjarakan. Kan harusnya polisi tidak begitu. Polisi harus juga jelas, oh Anda nggak bisa begitu. Ya, kalau pasalnya, apalagi pasalnya sudah di judicial review dari MK, ya, yang tidak memungkinkan dipakai, harusnya ya tidak usah dipakai lagi. Gitu. Oke. Nah, ternyata perkara kasus dugaan ijazah palsu Jokowi ini, Polda Metro Jaya libatkan 7 ahli di kasus ijazah palsu Jokowi. Dari ahli grafologi hingga ahli psikologi massa. Jadi cukup banyak ini ya ahli-ahli yang akan dilibatkan oleh Polda Metro Jaya dalam perkara dugaan ijazah palsu Jokowi ini. Sampai pada akhirnya ya kuasa hukum dari Roy Suryo yaitu Ahmad Khaldinuddin akhirnya menanggapi ya kenapa Polda sampai melibatkan 7 ahli dalam kasus ini. Saya ingin tanggapi ya 7 ahli tadi kan, tema kita kan itu ya. Kenapa kok sampai 7 ahli? Saya justru melihat, membaca ini penyidik ragu. Nggak percaya diri dengan kasus ini. Maka butuh keterangan 7 ahli untuk memastikan bahwa suatu tindakan yang sebenarnya bukan pidana, dia berusaha menggiring menjadi pidana. Padahal kalau penyidik konsisten dengan asas hukum, walaupun ini bagi hakim ya, tapi ini juga bisa berlaku bagi penyidik di tingkat penyelidikan dan penyidikan, karena keputusan kasus ini naik atau tidak, hakim itu penyidik. Berhenti atau tidak, itu hakimnya penyidik. Makanya harusnya hari ini ya, penyidik menggunakan asas hukum in dubio pro reo. Kalau ragu-ragu, lepaskan. Maksudnya begini, kalau ragu-ragu sebuah tindakan itu apakah dianggap sebagai penghasutan, ya sudah lepas saja, jangan memaksakan mencari ahli bahasa untuk memasukkan keterangan orang di dalam sebuah podcast atau dalam wawancara media yang sebenarnya itu adalah bagian dari kemerdekaan menyampaikan pendapat, apalagi pendapat berdasarkan ilmu, ditarik seolah-olah ini menjadi penghasutan, ditarik-tarik seolah ini kabar bohong, ditarik seolah-olah ini menjadi pencemaran, ditarik seolah-olah ini menjadi fitnah, ditarik seolah-olah ini menjadi suatu tindakan yang dianggap melanggar undang-undang ITE. Jadi kalau saya lihat ini modus operandi mirip seperti kasus Bambang Tri. Nah, contoh ya pasal dulu. Saya yakin nih kalau masih ada pasal 15 ayat 1 Undang-Undang 61 tahun 46 tentang kabar bohong, pasti itu yang dipakai. Karena ancamannya lebih sakit 10 tahun. Tapi di laporan, 5 laporan yang dikonsolidasi oleh Polda itu pakai pasal 28 ayat 3. Substansinya sama, kabar bohong. Tapi di situ ada syarat, yakni menimbulkan kerusuhan.
tapi kerusuhan itu tidak ada, nanti akan dipaksa. Nah, ahli ini yang ngomong nanti. Sama seperti kasus Gus Nur, kasus Bambang Tri. Dulu kena pasal 15 ayat 1 Undang-Undang 1 tahun 46 itu kan harus ada unsur menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Kan nggak ada keonaran saat itu. Nah, ahli inilah yang dipakai. Apa coba? Perdebatan di sosial media pro kontra itu dianggap keonaran di kalangan rakyat. Lalu seolah-olah unsur pidana kabar bohong yang menerbitkan keonaran di kalangan rakyat itu terpenuhi. Berdasarkan apa? Pendapat ahli. Akhirnya apa? Kasus ini tidak lagi diadili berdasarkan bukti, diadili berdasarkan fakta, tapi diadili berdasarkan opini. Opini siapa? Opini ahli-ahli ini yang disiapkan. Tapi kan fakta-faktanya sedang dalam pembuktian. Justru faktanya nggak ada, datanya nggak ada. Contoh, kan Adi Arif Sam yang bilang, Kombes, yang menyatakan ditanya oleh media, ini buktinya fotokopi atau asli? Fotokopi. Berulang kali fotokopi. Mana ada nilai pembuktian ijazah fotokopi dalam sebuah proses? Harusnya kalau memang fokus mau menegakkan hukum, mencari kebenaran, menegakkan keadilan, bukti itu yang disita, bukan nyari-nyari ahli. Saya contohkan ya, misalnya nanti ahli psikologi massa, ahli psikologi forensik, ahli yang katanya nanti ada ahli bahasa. Bahasa-bahasa yang sifatnya umum itu akan ditarik ke dalam unsur pidana. Nah, disitulah proses kriminalisasi yang terjadi. Sebenarnya ini penyidik ragu. Ragu, kalau nggak ragu, misalnya kasus pencurian ya, benar-benar kejahatan ya, orang mengambil barang sebagian atau milik orang lain yang bukan miliknya, ada barang buktinya, ada saksi cukup. Oh, ini kamu nyuri, kamu jahat. Lah ini karena polisi ragu, cari pendapat ahli. Ahli itulah yang nanti untuk dikonstruksi melakukan kriminalisasi terhadap klien. Bagaimana ragu harus dikuatkan dengan 7 ahli. Itu persepsi saya, pendapat saya. Dan saya mau luruskan ya. 5 laporan yang dikonsolidasi atau dilimpahkan ke Polda itu bukan laporan yang muncul setelah kasus ini ramai. Bukan, justru laporan itu sudah ada sebelum Jokowi 30 April 2025 lalu lapor. Misalkan ada Pradi Bersatu di Jakarta Selatan, kemudian ada Pemuda Patriot Nusantara di Jakarta Pusat. Ini laporan-laporan ini yang duluan ini masuk. Jadi bukan yang disampaikan Pak Arianto tadi, ada laporan baru setelah ini ada rame-rame. Enggak, itu laporan sudah duluan. Hanya karena ada lokus delikti yang berbeda, tidak semuanya bisa ditangani oleh Polres, maka dilimpahkanlah dikonsolidasi di Polda. Nah, itu yang kami mendapat undangan hari Rabu tanggal 2 Juli nanti. Itu satu hal. Yang kedua, terkait apa yang undangan itu? Ya terkait laporan dari Polres-Polres yang dikonsolidasi, ada 5 laporan. Yang itu sudah terjadi sebelumnya, bukan baru-baru gitu. April itu laporannya begitu. Berarti sebelum Pak Jokowi begitu. Nah, yang kedua, ijazah ini memang barang utama yang kita persoalkan ijazah. Dan ijazah itu sampai hari ini belum punya deskripsi secara hukum apakah asli atau sebaliknya palsu. Kenapa demikian? Karena belum ada putusan pengadilan yang menetapkan ijazah ini statusnya apa. Oke, bahwa sudah ada penyelidikan. Penyelidikan itu sedang diprotes melalui proses gelar perkara khusus. Dan sesuai dengan KUHP tidak ada kewenangan penyidik untuk menghentikan penyelidikan. Yang ada penyidikan. Itulah yang kemudian sedang dipersoalkan. Yang kedua, kalau ada keterangan ahli, keterangan itu hanya yang berlaku ketika dihadirkan di persidangan, termasuk bukti-bukti. Kalau hari ini ada yang ya pamer bukti, diserahkan penyidik, dipinjamkan, habis itu dibawa pulang. Enggak mengikat, karena itu tidak pernah dihadirkan di persidangan. Ya kalau kata Pak Ari kan supaya nggak dianggap prematur lagi Polda nih, jadi dihadirkan dulu ahli-ahli. Justru itu yang saya bilang tadi, dia ragu sebenarnya. Barang ini meragukan. Harusnya kan fokus dulu, dibuktikan ijazah ini asli atau tidak, inkrah asli. Baru orang yang menyatakan ijazah palsu itu dianggap sebagai pencemaran, fitnah. Nah sekarang bagaimana kita mau deskripsikan menyatakan ijazah itu palsu disebut fitnah, padahal ijazah ini belum pernah dibuktikan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bahwa ijazah itu asli. Nggak ada, gitu loh. Jadi prematur ini, kasus ini barang-barang itu prematur. Coba begini ya, bagaimana ya buru-buru di Polda diselidiki, dinyatakan ini fitnah, tiba-tiba peradilan perdata menyatakan ini ijazah ini bermasalah. Kan artinya apa? Kemajuan Polda itu terburu-buru, prematur. Nah, inilah yang saya lihat seperti ada intensi dan atensi dalam kasus ini. Tapi kan diminta cepat salah, diminta lambat juga salah. Nah, karena proses prosedurnya tidak mengikuti urutan dalam proses penyelidikan tindak pidana. Begini sederhana saja. Kita dituduh fitnah, harus dibuktikan dulu yang benar seperti apa. Kalau ijazah asli belum dibuktikan putusan pengadilan, kemudian orang ngomong meneliti bahkan ijazah itu palsu dianggap fitnah, dari mana? Dikit aja boleh. Ya, baik tadi ya, kalau kita bicara tentang proses, ya proses itu tidak harus semuanya di pengadilan. Kalau ada SP3 bisa terjadi. Saya tegaskan bahwa in dubio pro reo itu berarti apa? Lebih baik melepaskan 1000 orang yang bersalah ketimbang menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Artinya kalau ragu-ragu, lepaskan. Yang kedua, yang saya maksud dengan intensi dan atensi tadi, ini berkaitan dengan asas hukum juga. Asas hukum nemo judec in causa sua. Artinya apa? Tidak boleh hakim itu mengadili perkara yang ada konflik. Dan hari ini saya melihat perkara ini ada konflik kepentingan, ada bias, dan tidak imparsial. Dari sisi pelapor Jokowi yang begitu cepat, sementara laporan kami ya dihentikan. Nah, kalau begitu, kalau mau dihentikan, dihentikan semuanya. Jangan satu lanjut. Inilah serunya sewor-sewor yang dilakukan oleh semua pihak. Terima kasih waktunya pada pagi hari ini. Gimana Bang menurut Abang? Apakah Abang merasa melakukan penghasutan selama ini? Nah, menurut para ahli yang saya dengar, pasal penghasutan itu 160 itu katanya delik material. Artinya ada kerusakan, ada korban-korban penghasutan di dunia nyata, bukan di dunia maya. Maka apa yang kami lakukan ya tidak ada dampaknya menyebabkan kerusuhan, di mana kerusuhannya, siapa yang terhasut, apa kerugian material akibat hasutan kami. Itu sih menurut saya, persepsi saya. Tetapi apa yang bisa kami terangkan adalah, dan yang saya saksikan ya, ketika kami datang ke UGM ya, diundang oleh tim
PUA, Pak Roy Suryo, Bu Tifa, saya, itu kami dihadirkan sebagai ahli, gitu loh. Dan juga sebagai alumni. Nggak salah dong, 3 orang alumni datang ke tempat dia belajar, alma maternya. Ya karena kami bagian dari Civitas Akademika UGM, memiliki ijazah UGM asli. Dan di situ kami, ya berdebat berargumen layaknya ilmuwan dengan ilmuwan, dosen dengan dosen. Pak Roy Suryo juga dosen, Bu Tifa dosen, saya juga pernah 20 tahun dosen, dan sekarang memilih untuk tidak dulu jadi dosen, gitu loh. Tetapi saya menggeluti dunia dosen ini itu 22 tahun, gitu loh. Jadi ya argumentasi kami ya sesama dosen, gitu loh. Argumentasi kami di ruang 109 di Fakultas Kehutanan UGM ya terkait proses akademi yang kami tahu puluhan tahun kami geluti, bagaimana seseorang mahasiswa ya itu menempuh mulai dari proses nol sampai selesai, dan itu semua harus ada. Terutama yang saya tanyakan adalah ya lembar pengesahan skripsi terkait dosen penguji yang tidak ada di skripsi Pak Jokowi, dan itu tidak bisa dijawab. Jadi argumentasi kami murni berdasarkan argumentasi untuk mempertanyakan proses akademik, mempertanyakan bagian-bagian penting dalam kajian kami. Kalau itu dianggap penghasutan, sekalian saja rakyat tidak bisa berargumentasi secara ilmiah. Hanya karena kalian tidak suka argumentasi kami yang ilmiah, bukan berarti kami menghasut menurut persepsi Anda, gitu loh, Pak, ya kan? Oke, Pak, izinkan saya membacakan soal ini tadi ya, pasal penghasutan boleh ya, supaya teman-teman yang dengar juga bisa paham dan termul-termul juga biar ada isinya sedikit gitu ya. Biar komentarnya jangan cuma baju Shopee, baju orange, ODGJ. ya kan? ODGJ, bosan kita ya. Jadi tentang pasal 160 KUHP, pasal ini mengatur mengenai tindakan menghasut di muka umum dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan pidana, kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti peraturan perundang-undangan. Sebelumnya pasal ini dianggap sebagai delik formil, namun setelah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 7/PUU/Romawi 7/2009, pasal ini menjadi delik material yang berarti penghasutan baru dapat dipidana jika menimbulkan akibat yang dilarang, seperti kerusuhan atau perbuatan anarki lainnya. Ya, jadi apakah selama ini sudah terjadi kerusuhan atau perbuatan anarki gitu? Itu pasal 160 ya. Terus diperdetil lagi oleh keputusan MK itu ya, bahwa akibat dari yang dikatakan dengan penghasutan itu harus ada bukti-bukti materialnya seperti anarki dan kerusuhan dan kerusakan lain. Dan makanya saya bilang ini konyol kalau laporan ini malah diproses oleh Polda. Sementara ya keterangan dari Pak Betor Suryadi ya yang menyebutkan nama dan tempat itu malah tidak diambil keterangannya, padahal sudah jelas menjelaskan pihak-pihak itu. Ada tim Solo yang dibawa oleh Jokowi ya pada saat pencagupan DKI ya sebagai calon gubernur DKI tahun 2012, ada tim Solo yang dikoordinasi oleh Denny Iskandar, tim Solo itu David Anggit Widodo, itu nggak diperiksa. Tetapi laporan penghasutan yang nggak ada bukti materialnya, capek-capek kami datang nanti untuk klarifikasi gitu loh, tapi bukti materialnya nggak ada. Ini harusnya negara ini harus belajar untuk menumbuhkan demokrasi, bukan membungkamnya. Makanya saya bilang, kalau argumentasi akademik dan ilmiah kami itu menurut kalian salah, itu bukan berarti itu penghasutan. Buktikan bahwa argumentasi kami salah. Kan sampai saat ini tidak ada gitu loh ya. Saya sudah katakan ya bahwa lembar pengesahan skripsi Joko Widodo itu menggunakan Times New Roman. Pakai apa? Saya identifikasi, pakai AI. Modelnya apa? CNN. Convolutional Neural Networks. Buktikan itu salah. Kalau ada ahlinya yang teriak-teriak itu, ya kan? Gitu loh. Buktikan. Ayo Pak, kita seminar. Hasil Bapak itu salah, kan gampang. Daripada remeh-temeh seperti ini penghasutan, kelihatan sekali SDM-nya rendah gitu. Oke, Mbak. Oke, Bang, tadi sebelum kita mulai live ini, kita sempat bahas bahwa ada pola-pola yang selalu dibelokkan gitu ya, Bang, dari kubu sebelah begitu, bahwa mereka ini selalu membelokkan disinformasi ya. Itu gimana tuh Bang selama ini yang Abang rasakan? Ya, yang saya rasakan baik termul, buzzer maupun relawan Jokowi, Projo, pro apa lagi, Promania atau apalah banyak kali pun ya Promax, terus apa lagi
ya projudol atau apa itu. Ya, jadi gini, apa strategi mereka adalah ya menurut pengamatan saya, ya walaupun saya bukan ahli politik ataupun ahli komunikasi politik, tetapi dari sudut pandang saya, ya setelah melihat banyak podcast, bahwa teknik mereka pertama dan sering kali dilakukan adalah pengaburan konteks. Pengaburan konteks ya. Nah, di situ ada distorsi informasi, di situ ada disinformasi. Kenapa saya bilang disinformasi? Karena begini, ya, karena mereka melakukan pengaburan konteks. Konteks itu digeser seolah-olah konteks ini general. Padahal kita berbicara konteks tentang Presiden Republik Indonesia yang ijazahnya itu dipertanyakan rakyatnya, setidaknya sebagian rakyatnya. Nggak mungkin 100%. Ya. Setidaknya dipertanyakan oleh jutaan rakyatnya. Konteksnya adalah itu, Presiden dipertanyakan ijazahnya oleh rakyatnya. Ini kita tidak mempertanyakan khalayak umum. Tidak mempertanyakan menteri, DPR, presiden kita cuma 8. Wajar ya kalau semua identitas, apalagi identitas akademik dari presidennya, itu harus berani terbuka. Nah, dicobalah oleh para buzzer ini, para termul, para promex ya, menggesernya seolah-olah itu akan terjadi chaos bila itu diberlakukan untuk semua orang. Pakai logika ekivalensi, maka saya bilang logika perbandingan apple to apple. Kalau kita mempertanyakan ijazah Joko Widodo, harusnya dengan logika ekivalensi harusnya itu hanya berlaku ke 7 orang presiden lainnya, bukan ke menteri, DPR, apalagi Rismon, tukang becak atau yang lainnya, tukang parkir, bukan. Itu hanya kalau kita menggunakan logika ekivalensi, ya, tanpa ada pengaburan konteks, maka ya pertanyaan kita terhadap ijazah Joko Widodo ekivalennya adalah pertanyaan terhadap ijazah 7 presiden lainnya. Kalau itu logika ekivalensinya berlaku, maka saya kira presiden-presiden yang sedang hidup ini, yang masih hidup, itu saya kira dengan gampang menunjukkan Ibu Megawati dan Pak Prabowo dan Pak SBY. Kalau asli, pasti saya tidak mau memenjarakan rakyat saya hanya karena saya punya ijazah asli dan tidak mau saya tunjukkan. Itu negarawan. Kalau pengecut, maka pasti ijazahnya palsu. Kalau nggak pengecut, tunjukkan. Kalau berani dan tidak pengecut, begitu.